Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Kemarin tanggal 10 November, di saat bangsa kita sedang hikmat-hikmatnya memperingati Hari Pahlawan, di saat itulah Partai Perubahan Indonesia mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi presiden. Wow, amazing. Periode 2029-2034. Dalam rangka ya. Cepat kali. Coba bayangkan kalian dulu, coba. Partai besar saja seperti Partai PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan lain sebagainya belum kepikiran. Siapa yang mau dicalonkan belum kepikiran. Mereka udah curi star ya. Mereka masih sedang mempersiapkan pekerjaan yang sudah dipertarungkan mereka waktu pemilu kemarin dan juga pilpres kemarin. Nah kalian nampak kali gak punya kerja. Emang gak punya kerja bang? Pengangguran. Aduh. Coba dulu ku bilang dulu sama kalian, jujur aja lah ku bilang sama kalian ya. Kalau kalian membuat sebuah partai, tolong yang kalian deklarasikan visi dan misinya, jangan langsung lari-lari ke presiden. Nanti itu urusan belakangan itu. Sedangkan Gerindra waktu pertama kali pertama kali launching itu belum ada isu Bapak Prabowo akan jadi presiden, belum. Nasdem begitu juga ketika berubah dari ormas menjadi partai politik ya. Dari kemarin sampai sekarang tidak ada itu Bapak Bapak Surya Paloh masuk bursa ke dalam pemilihan calon presiden. Santai aja bro, santai. Apa sih ambisi yang kalian kejar? Kasih tahu nggak ya? Tapi ini berita benar ini ya. Apa tuh bang? Gue bilang sama kalian ya, yang jadi pertanyaannya ya, kenapa ketika mereka sedang mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi presiden 2029-2034 ya, ketika deklarasi Anies Baswedan sendiri pun tidak datang. Kok bisa ya? Harusnya kan Anies ada ya? Mananya partai kalian itu? Yang kalian deklarasikan nggak datang. Aduh. Tapi itulah dia ya. Tahu nggak kalian? Ini ku sampaikan dulu sama kalian dulu. Ini berita akurat. Bos, akurat guys. Jadi ternyata kawan-kawan, Partai Perubahan Indonesia itu bukan partainya Anies Baswedan. Kok bisa? Punya siapa? Kok Opung tahu? Makanya baca berita. Opung bisa aja nih. Jadi Partai Perubahan Indonesia yang mendirikan adalah relawan Anies Baswedan yang dinahkodai oleh yang bernama Robi Nur Hadi. Ya, jadi kawan ini ya ternyata dulu ya waktu Anies Baswedan ya menjadi masuk ke dalam bursa Pilpres, kawan ini menjadi ketua tim pemenangan yang ada di luar negeri. Ya. Setelah itu, ketika Anies Baswedan menjadi gubernur, kawan ini termasuk salah satu ya ditunjuk sebagai ketua MUI Jakarta, ya. Jadi bisa dikatakan ya, ini semua itu ya Partai Perubahan Indonesia ini bukan inisiasinya Anies Baswedan. Ya, teman-teman, memang ya. Ini tentu berita yang sangat mengejutkan bagi kita semua ya, ketika Partai Perubahan yang selama ini didengung-dengungkan akhirnya dideklarasi juga ya. Dan memang aneh ketika sebuah partai yang baru didirikan langsung dengan terang-terangan ya mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah, ini mungkin niat ya, tujuan dari mereka mendirikan partai ini ya sedikit menjawab ya
sedikit menjawab agar pencalonan Anies di tahun 2029 nanti tidak bisa lagi dijegal oleh partai manapun ya, dan sekaligus membenarkan apa yang pernah disampaikan oleh Ma'ruf Amin ketika itu. Katanya dia mau dipanggil ketum gitu loh. Lanjut ya guys. Tapi inisiasi daripada relawan yang dinakodai oleh Robby Nur Hadi. Sekarang, tahu enggak kalian, ada pertanyaan dari juru bicara Anies Baswedan sendiri, yaitu si Ren Hamid. Apa dikatakannya? Ya, bahwasanya Anies Baswedan bukan bagian dari Partai Perubahan Indonesia. Kira-kira mana yang benar ya? Padahal kalian tahu kan dari dulu kan, bahwasanya memang Anies Baswedan itu sudah mulai merumuskan membuat partai baru kan begitu. Tapi kok sekarang ini kok agak lain ya? Setelah partai terbentuk, dan tahu enggak kalian, mereka ternyata deklarasi serentak di seluruh Indonesia, ya. Tapi di seluruh Indonesia dimanapun tempat tidak ada ikut Anies Baswedan di dalamnya deklarasi. Gitu loh, ya. Keren. Makanya dikatakan, ya, cerdas. Oleh juru bicaranya Anies Baswedan, ya, apa dikatakannya? Ya, kami harapkan Robby Nur Hadi jangan deklarasikan Amin Rais. Kok Amin Rais? Jangan deklarasikan Partai Perubahan Indonesia mengusung Anies Baswedan tanggal 10 November nanti. Kenapa tuh? Jadi gini gue bilang, jadi ada dua kemungkinan ini, ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, mungkin saja di antara mereka sudah terpecah belah, udah nggak kompak. Bisa jadi ya guys. Gitu dia, ya, bisa saja karena apa? Tadinya ya diharapkan jadi pimpinan itu adalah Anies Baswedan, ternyata di tengah jalan Robby Nur Hadi. Kenapa seperti itu? Aku pun tak tahu. Bentrok lagi ya sesama mereka. Ya, atau apakah mungkin Robby Nur Hadi uangnya lebih banyak daripada Anies Baswedan? Mungkin. Bisa Tapi jadi. sayang sekali Robby Nur Hadi bukan sosok yang terkenal. Jadi bisa dikatakan ya mungkin ada keretakan di antara mereka ini, antara relawannya Anies dengan Anies sendiri ya. Jadi bisa dikatakan tidak sejalan lagi. Itu kemungkinan pertama. Baru kemungkinan kedua, ya, kemungkinan kedua, Robby Nur Hadi yang menjadi ketua daripada partai ini, ya, hanya memanfaatkan pamornya Anies Baswedan untuk meraup dukungan. Sama aja ya, apa sama pendukungnya. Itu dia. Sama-sama ya, bleon. karena orang taunya di seluruh Indonesia ini yang namanya Partai Perubahan Indonesia itu identik dengan Anies Baswedan. Rupanya tidak. Ini kemungkinan ya. Ini kan kemungkinan. Kita bisa saja berpendapat ya. Jadi Robby Nur Hadi ini sedang memanfaatkan momen ya, momen di mana Anies Baswedan itu sedang digilai masyarakat. Padahal kalau dia sadar itu dulu. Sekarang enggak. Kemarin-kemarinnya itu dia digilai masyarakat, sekarang enggak lagi. Gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan ya, ternyata tidak ada sinkronisasi antara Partai Perubahan Indonesia dan juga Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan pun juga melalui juru bicaranya mengatakan, sampai saat ini Anies Baswedan tidak tergabung dalam partai apapun. Nah loh, jadi apa maksud kalian mendirikan partai itu? Itunya dia ya, padahal Partai Perubahan Indonesia itu bisa dikatakan menjadi salah satu partai pendukung Anies Baswedan nantinya di 2029-2034. Nah, kalau misalnya nanti Anies Baswedan tidak mau didukung, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Toh partai sudah terbentuk. Tinggal mencari figur yang baru. Yang penting Robby Nur Hadi udah jadi ketua umum. Biar tahu kalian, jujur aja, di antara orang ini dua sekarang lagi panas. Robby Nur Hadi selalu mengatakan kepada media bahwasanya Anies Rashid Baswedan sebentar lagi pulang. Ini rumahnya.
Padahal Anies Asik. Baswedan melalui juru bicaranya mengatakan bahwasanya kami tidak bagian dari kalian. Iya. Yang benar yang Kira-kira mana ya? Dan tahu enggak kalian, ada beberapa Jangan-jangan media cuma trik. mengatakan ya bahwasanya yang namanya Robin Nur Hadi itu ya dia sudah membajak kata-kata perubahan dari Anies Baswedan. Jadi dia bacalah semangat Harus perubahan itu dilaporkan dari ini Anies oleh Baswedan. Sementara Anies Baswedan memiliki semangat perubahan itu dari kemarin waktu dia mengajar sebagai rektor di Paramadina, Universitas Paramadina. Kan begitu, ya. Jadi seolah-olah ini dibajak gitu, dirampok ini, ya. Apa namanya, ikon perubahan ini dirampok oleh Robin Nur Hadi. Jadi bisa dikatakan, ya, jujur aja aku bilang, udah nggak ada lagi, udah terpecah belah. Udah terpecah belah, gitu dia, ya. Jadi sebanyak apapun kalian bikin partai, ya, coba pastikan dulu, ya, apakah partai kalian itu memang betul-betul mencerminkan, ya, apa namanya, keinginan hati masyarakat atau bukan. Kalau kayak gini kan cerminan hati siapa? Orang pun mikirnya jadi ya, Anies Baswedan ini ternyata dia ini ambisius sekali. Sampai bikin partai perubahan untuk mendongkrak namanya dia nanti di 2029. Padahal dia sendiri pun bukan bagian dari partai itu. Jadi tahu enggak kalian? Di antara mereka sekarang ini, ya, kalau kalian perhatikan, ya, di antara mereka sekarang ini sudah amburadul. Kenapa bilang? Rocky Gerung gabung dia dengan Faisal Assegaf, gabung lagi dengan Din Samsudin, gabung dengan lagi Sunarko, gabung lagi dengan yang namanya Said Didu, ya. Coba ketika mereka mengadakan sebuah gerakan, ya, atau mereka mengadakan sebuah forum contohnya, pernah nggak ada Rocky Gerung di dalamnya? Belakangan ini ya, nggak pernah. Karena apa? Ada. Aku pun juga mikir juga, curiga juga, apakah Rocky Gerung berpikir apakah dia sudah sadar bahwasanya orang sekelilingnya itu orang goblok semua? Ya kenapa aku bilang orang goblok, ya? Karena memang mereka itu, ya, tidak pernah memberitakan atau tidak pernah menularkan semangat-semangat yang positif kepada bangsa ini, tidak, ya. Ya, berbicara tentang tidak ada korelasi antara Partai Perubahan, ya, ikon yang selama ini disuarakan oleh seorang Anies Baswedan dengan nama Partai Perubahan yang sudah dideklarasikan pada tanggal 10 November kemarin. Kalau saya berpendapat lain, ya, bukan karena tidak adanya korelasi antara sang pemilik Partai Perubahan dengan Anies Baswedan, tetapi ini lebih kepada hanyalah sebuah trik, ya, hanyalah sebuah trik. Memang sebenarnya tujuan utama mereka itu atau ide atau gagasan dari Partai Perubahan itu sebenarnya dari Anies Baswedan sendiri. Mereka sengaja saat deklarasi itu Aniesnya posisi masih di luar negeri, ya, biar tidak kentara, ya, biar tidak kentara supaya kita tidak bilang si Anies ini ragu sekali, ya, ragu sekali mencari jabatan, ragu sekali mencari posisi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendeklarasikan Partai Perubahan ini tentu selaras, ya, dengan keinginan dari Anies Baswedan, di mana katanya dia ingin dipanggil ketum, ya. Ini kan ketika itu kan pernah diajak oleh Caimin untuk bergabung bersama PKB, ya, PKB atau P3, PKB kalau saya tidak salah. Tapi kan dia tidak mau, katanya ingin dipanggil ketum. Maka muncullah ide dari wabahnya ini, ya, wakil-wakil Abah untuk menggerakkan, ya, menyuarakan tentang Partai Perubahan yang katanya menurut mereka itu partainya Anies Baswedan. Tapi kan informasi ini juga masih simpang siur, ya. Apakah partai ini benar punyanya Anies Baswedan atau tidak? Dan sialnya mereka ini, teman-teman, mendeklarasikan Partai Perubahan ini pada tanggal 10 November, ya, tanggal di mana orang sedang fokus kepada seorang Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka memimpin,
ya memimpin apel untuk memperingati para pahlawan pada tanggal 10 November kemarin. Jadi tidak viral ya, tidak viral. Niatnya mereka mungkin, biar setiap kali kalau kita mengenang Hari Pahlawan kita ingat dengan Partai Perubahan. Tapi ternyata salah ya. Yang mereka rencanakan itu gagal total. Kasian banget ya. Tapi hal-hal negatif, semangat pesimistik, ya, fitnahan, cacian, makian, itu yang mereka lemparkan kepada kepada pemimpin di negara ini gitu loh. Jadi mau kita bilang nggak goblok itu. Itu dia. Dan juga ya, ketika Refli Harun dan juga kawan-kawannya membuat sebuah acara yang mereka katakan besar-besaran itu, aku nggak ngelihat juga Anies Baswedan ada di dalamnya. Acara apa ya? Aduh. Makanya gue bilang dari kemarin sama kalian ya, tolong kalian cross check dulu siapa yang lebih cocok jadi pemimpin bangsa ini. Kan begitu, ternyata kan kelihatan kan sekarang kan untung saja Bapak Presiden Prabowo yang menjadi presiden kita sekarang ini. Karena apa? Lebih menjamin. Itu dia ya. Awak kira lah selama ini Partai Perubahan itu adalah miliknya si Anies Baswedan. Rupanya bukan, ala kecolongan awak bah. Ya, jadi kalau bisa ku katakan ya, Anies Baswedan saat ini belum mau bergabung ke partai apapun karena dia sedang konsentrasi. Konsentrasi apa itu? Dia konsentrasi berharap mana tahu 3 bulan ke depan dari beberapa menteri para Pak Prabowo itu di reshuffle. Masuklah namanya satu. Masa sih? Aduh, nggak ngerti aku lah. Masih Kalau berharap kayak juga gini. ya. Tapi ngomong-ngomong partai yang sejenis, Partai Negoro, gimana kira-kira kabarnya? Amannya itu? Jangan-jangan nanti kalian dua ya, kalian berdua malah yang diharapkan, digambarkan kalian itu bisa bergandengan bersama, justru entah kaliannya saling merusakkan, nggak tahu juga. Ya kan, Partai Negoro, negara gotong royong. Aduh, enak ya, ternyata kalau sakit hati kita sama presiden kita tinggal bikin partai aja. Itu dia ya. Jadi bisa dikatakan ya, Partai Perubahan ini bukan lahir murni lagi sekarang dari semangat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi presiden ke depannya. Ingat ini mana tahu kata-kata ini ya, kata-kata yang menyatakan bahwasanya mereka akan mengusung Anies, itu hanya mengambil momen saja ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, Robi Nur Hadi itu punya agenda tersendiri di dalam mendirikan Partai Perubahan Indonesia. Iya, tapi nggak apa-apa lah ya, itu adalah hak dari semua masyarakat ya. Kalau misalnya ada partai yang baru lagi, yang lainnya kan gampang tinggal verifikasi. Kalau nggak lolos sudah nggak bisa ikut seleksi, nggak bisa juga ikut berkompetisi. Ya kan? Nah, itulah dia. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi kita harapkan semuanya kita itu bisa fokus kepada pembangunan yang sedang dijalankan Bapak Prabowo Gibran. Ya, kita lihat juga bahwa kemarin tanggal 10 Oktober beliau itu memimpin memimpin acara peringatan 10 November Bang. Sumpah Pemuda. Peringatan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Kita bisa lihat bagaimana dia dengan wibawanya, bagaimana dia dengan sikapnya, dan bagaimana dia dengan tampilannya. Kan begitu, performance-nya ya. Bisa dikatakan itu luar biasa. Ya. Ini membuktikan bahwasanya ini kedua kali dia membuktikan kepada Rocky Gerung bahwasanya ini orang tetap bisa bekerja. Kemarin kan Rocky Gerung kan begitu bilangnya bahwasanya ini orang nggak bisa kerja. Prabowo tidak mempercayakan apapun juga kepada Bapak Gibran ya.
Prabowo tidak Mas akan Gibran. pernah mempercayakan kabinetnya kepada Bapak Gibran. Rupanya, ya, coba bayangkan kau. Kenapa kau pengen kau jadi komandan upacara? Makanya kau jadi wakil presiden. Baik hadirin, kita mendengarkan pembacaan naskah Deklarasi Partai Perubahan. Deklarasi Partai Perubahan. Kami rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan lebih baik. Dengan ini menyatakan Asik. berdirinya Partai Perubahan sebagai wadah perjuangan menuju Indonesia adil dan makmur untuk semua. Hal-hal yang berkaitan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Perubahan Nggak kompak ya. serta pondasi dari garis-garis besar haluan perubahan atau GBHP telah ditetapkan secara bersama-sama oleh rakyat Indonesia. Ya. Aduh, Partai Perubahan. Kira-kira pertanyaannya apa ya yang mau mereka rubah untuk membuat Indonesia ini lebih baik lagi? Ini tentunya akan menjadi pertanyaan bagi kita masyarakat Indonesia ya. Tentu akan menjadi sebuah pertanyaan. Apa sih yang mau dirubah? Apakah partai ini akan bekerja seperti Power Rangers yang bisa berubah kapan saja? Ada orang-orang berkomentar di media sosial bahwa ya mungkin kalau orang yang mau bergabung dengan Partai Perubahan ini, mereka gampang untuk berubah-ubah. Jadi segala tindakan, ya, ucapan, hari ini dia omong lain, besok dia omong lain, ya. Ketika besok ditanya apa yang dibicarakan kemarin, dia pura-pura tidak tahu, ya. Dia pura-pura bilang, saya tidak pernah omong kok. Saya tidak pernah omong itu. Kapan ya? Nah, itu ya. Itulah mungkin yang dimaksudkan dengan Partai Perubahan. Tapi ya, apapun itu kita harus ini adalah sebuah hak dari warga negara untuk mendirikan sebuah partai. Alasan kenapa partai ini bukan Anies Baswedan yang mendirikan, mungkin lebih kepada sisi ekonomi ya. Kalau secara keuangan, mungkin Anies Baswedan ini belum cukup ya. Ya iya, memang belum cukup. Selama ini saja kan manebeng ya. Pinjam di Sandiaga Uno, entah sudah dikembalikan atau belum, kita juga belum tahu. Terus nebeng di Gerindra, waktu jadi mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta ketika itu, kemudian nebeng di Nasdem, ya, waktu kampanye, malah hancur si Nasdem, nggak dapat apa-apa. Ya, bisa jadi apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak tadi bahwa Anies memang sengaja menghilang sambil menunggu, ya, mungkin 2 atau 3 bulan ke depan, Bapak Prabowo bisa memanggil dia menjadi menteri, menggantikan mungkin ada menteri-menteri yang kerja yang tidak baik, mungkin bisa panggil Anies Baswedan. Tapi rasa-rasanya tidak mungkin ya. Tidak mungkin Bapak Prabowo ini memilih mantan menteri pecatan untuk bergabung sama kabinet merah putih. Ya, rasa-rasanya tidak mungkin ya. Rasa-rasanya tidak mungkin.
Kalau misalnya Anies dipanggil oleh Pak Prabowo untuk menjadi pembantunya ya, pembantu presiden, bisa-bisa dunia bisa terbalik ya. Ya, komentar teman-teman terkait dengan Partai Perubahan ini seperti apa? Apakah betul partai ini punyanya Anies Baswedan ataukah punyanya si siapa itu namanya pemilik partai tadi? Coba teman-teman komentar ya. Tapi yang sopan ya, yang lucu-lucu juga boleh. Tidak boleh rasis ya guys.